Bismillah, kita melanjutkan dari bab 2, bagaimana menganalisa marketplace untuk e-commerce business. Tetap pakai bukunya yang KV ya, Digital Business and E-commerce Management. Kalau yang sebelumnya ada beberapa tool nanti sebetulnya apa aja yang ini punya Dev KV, kemudian apa aja yang biasanya dipakai untuk menganalisis dari marketplace. Di samping juga ada beberapa case yang semoga bisa menginspirasi bagaimana sebuah digital business itu sendiri. Di samping kalau di atas melihat dari USP, nah sekarang melihat lebih lanjut dari trik atau footstep atau apa yang jejak-jejak yang kita dapatkan dari sebuah bisnis digital itu yang bisa membuat mereka sukses dan tumbuh besar. Nah sekarang bagaimana menggunakan RET atau real time experience tracking experience real time ini menjadi sangat penting. Jadi menanyakan pada customer dengan memberikan panel pada HP untuk misalnya untuk mencari feedback secara real time tentang sebuah brand dibandingkan dengan brand yang lainnya. Nah itu membuat perusahaan memahami betul. Misalnya dicontohkan di sini adalah Unilever yang waktu dia melakukan di marketing dari iklan untuk X ya, yang biasa untuk wangi-wangi, X body spray, namun tidak berhasil di Itali, yang ternyata itu sangat berhasil untuk di Poland. Kenapa? Nah itu bisa di track dengan real RET atau real time experience tracking, sehingga dia paham betul bahwa dari persamaan customer dari Polandia dengan Italia, namun di situ ada yang unik dan tentu tidak bisa menyamakan dari iklan yang berhasil di Poland itu juga berhasil di Italia. Kemudian contoh yang kedua adalah minuman yang dipakai untuk biasanya olahragawan itu, minumannya adalah Gatot Koco, Gatorade ya. Jadi para sepak bola suka ini biasanya, atau olahragawan non lainnya yang mereka membutuhkan energy drink. Nah dengan adanya RET dia mengetahui betul bahwa misalnya Gatorade itu merelaunch lagi, sudah memasuki di Meksiko market di Meksiko, namun dia relaunch lagi karena dia menemukan dengan RET bahwa orang yang lebih menyukai minum Gatorade itu adalah orang yang dia itu memiliki pengalaman atau dia itu memang hobinya adalah di fitness atau suka di taman gitu. Nah tentu di situ membuat semuanya dari sisi advertising dan promotion mengarah bagaimana untuk lebih efektif dengan penemuan dari RET tersebut. Kemudian kita ambil contoh untuk di case yang kedua, yaitu tentang TOEFL. Nah, temannya TOEFL ini, TOEFL itu fokusin online teaching English sebagai foreign language, sama dengan kayak TOEFL. Namun di situ apa yang membedakan TOEFL ini dan membuat dia berhasil, itu mungkin bisa ditiru dengan yang mau di bisnis untuk online teaching. Jadi dia itu sejarahnya mungkin kalau kita lihat dari belakangnya itu adalah internasional organisasi, tidak hanya berkantor di Amerika, di Australia, di Eropa, tapi juga di 500 dari negara dan dengan 80.000 guru tentang bahasa Inggris tadi. Kemudian kalau kita lihat itu menjadi leading, menjadi pemimpin, menjadi terbesar. Kenapa di situ menjadi terbesar? Karena dia yang pertama adalah fiturnya tentu harus bisa menguasai. Yang pertama adalah internasional akreditasi. Jadi itu harus memiliki akreditasi secara internasional agar banyak menarik customer, visitor dan viewer. Kemudian juga reputasi secara tingkat dunia, world class, karena dia memiliki kantor yang di seluruh dunia. Kemudian tidak kalah adalah berikutnya itu partnership, bagaimana melakukan partnership misalnya dengan beragam travel, kemudian beragam kursus-kursus yang ada. Kemudian dia
complete student support. Nah, itu menjadi penting. Jadi begitu masuk memberikan solusi, begitu ada orang yang tidak paham terhadap bahasa Inggris, dia kursus di sana langsung paham bahasa Inggris. Kemudian experience tutor tentu penting untuk menambah yakin dari yang masuk di situ, yang melakukan. Nah, kalau melihat dari misalnya di situ sehingga menjadi sebuah keuntungan atau kekuatan dari I2E itu. Jadi dia misalnya, saya ambil contoh di situ bahwa dia lebih murah 150% dibandingkan yang lain. Pasti dia start price karena unggul, pasti orang banyak masuk. Kenapa dia bisa lebih murah? Karena dia coveragenya menjadi lebih besar, seluruh dunia, 500 negara, 80.000 tutor. Kemudian kalau yang tidak berhasil, tidak puas, bisa refund, bisa dikembalikan uangnya. Artinya ada garansi pasti berhasil. Kemudian dia yang mengajar itu adalah akademik standarnya yang sangat luar biasa. Nah, tentu kalau sudah seperti ini, produknya sudah kualitinya luar biasa, price-nya juga sangat murah, pasti banyak yang mau. Nah, kalau kita melihat ini menjadi inspirasi buat mahasiswa mungkin yang mendirikan ini, nanti bisa di first app kita coba testing dulu, kemudian baru kita segmentasikan. Segmentasinya ada di Eropa, ada di Amerika, ada di New Zealand, kemudian di Australia. Kemudian itu secara geografis, ya namanya geografis area segmentasinya, tapi secara status itu ternyata dia adalah student, employee, self employee, karir, kemudian yang unemployed. Nah, itu bisa dari segmentasi itu bisa kita targetkan dari orang-orang yang paling banyak di situ untuk masuk dan bergabung di itu adalah orang yang kalau secara tersegmen itu seperti itu. Nah, tentu beda dengan segmen sebelumnya. Kalau segmentasi secara konvensional, nanti secara digital itu punyanya Kotler juga agak beda gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah Firefox, bukan Firefox ya. Kalau Firefox itu browser kayangannya Bing, kemudian ada Opera dan sebagainya. Kali ini via Firefox.com itu mulai tahun 1998, kemudian dia ternyata harus punya sesuatu yang unik, itu menjadi betul. Kalau tadi USP, maka dia itu adalah unique produk atau produk yang tidak biasanya yang mereka jual itu seluruh dunia, tapi nanti harus lintas dunia, itu menjadi penting. Kayak tadi yang I2E itu lintas dunia, kemudian yang Firefox ini barang-barang antik tapi dia lintas dunia, dari gadget, gift, retro game, kemudian lampu dan lain-lain. DIY itu yang produk-produk handmade, produk food yang unik-unik gitu. Kemudian dia situs interaksi di situ, artinya dari customer sama kayak mungkin OLX. Kemudian sama nanti kalau kita bikin yang situs itu bisa interaksi antara customer ke customer. Nah, ini dia contohnya, itu barang uniknya yang selama ini mungkin tidak terpusat dari satu. Kalau kita mencari barang unik misalnya di satu store. Nah, ini menggabungkan dari seluruh dunia store unik, kemudian dari seluruh supplier, tapi dia seluruh dunia, dan itu bisa membuat jadi satu, dan itu bisa situs interaction tadi antar customer to customer. Kemudian ya ini yang menjadi pertanyaan di saya juga, ini ternyata dia traditional channel to market, tidak menggunakan yang digital tapi dia menggunakan Google Analytics tentu. Jadi tetap menggunakan website analytics itu seperti Google Analytics. Dan kenapa dengan Google Analytics atau website analytics, kita memahami betul bahwa siapa visitornya, kemudian mereka itu berapa lama di situ, kemudian enjoy mereka visitor dan deal atau check out dan beli atau enggak dan sebagainya, itu bisa kita paham dengan analitik website tersebut. Namun di sini jadi comparison review, jadi pertimbangan bahwa traditional channel untuk market itu tetap masih bisa dipakai, di samping juga menggunakan yang digital channel, tentu berbahu membahu untuk membuat perusahaan itu menjadi tumbuh dan besar. Terima kasih.